Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar antum semua di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tentang getaran dan gelombang. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang karakteristik cahaya dan indera penglihatan. Biasanya setelah hari hujan, kadang-kadang di langit tampak lengkungan yang berwarna-warni. Warna-warni lengkungan tersebut antara lain ada warna merah, kemudian ada warna jingga, kemudian ada warna hijau, ada warna biru, ada warna nila, dan juga warna ungu. Kalau kita ketahui, lengkungan di langit yang tampak berwarna-warni setelah hujan tersebut dinamakan dengan pelangi. Nah, perlu kalian ketahui, pelangi hanya terjadi jika hujan di depan kalian telah reda dan matahari berada jauh di belakang kalian. Meskipun telah terjadi hujan, jika matahari berada di atas kalian atau di depan kalian, tidak akan terjadi pelangi. Pelangi juga tidak akan terjadi saat hari hujan. Mengapa bisa seperti itu? Untuk mengetahuinya, kalian dapat melihat warna-warni air yang disemprotkan ke udara. Demikian halnya dengan CD yang dihadapkan ke matahari. Namun, kalian tidak dapat melihat warna-warni pada semprotan air ketika menghadap ke matahari. Warna apa sajakah yang dihasilkan dari pengamatan kalian? Apakah warna-warna tersebut seperti warna pada pelangi? Nah, terjadinya pelangi ini berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Antara lain, cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dipantulkan. Selain itu, cahaya juga dibiaskan. Cahaya itu merupakan bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon dan dapat merambat melalui ruang hampa. Selain cahaya, contoh gelombang elektromagnetik yang lain adalah ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada sinar inframerah, ada sinar ultra ungu, ada sinar X, dan sinar gamma. Nah, untuk materi lebih lanjut, coba kita perhatikan video berikut ini. Apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata. Cahaya dapat merambat tanpa medium dan panjang gelombang cahaya antara 400 nm sampai 700 nm. Nah, cahaya juga dapat merambat melalui 5 medium berbeda loh. Apa saja itu? Yang pertama, cahaya menembus benda bening. Alatnya senter dan toples bening. Kita bisa dicoba di rumah ya. Cara kerjanya, toples berisi air akan diberikan cahaya dari senter. Hasilnya akan terlihat bahwa cahaya mampu menembus medium bening. Selanjutnya, cahaya juga dapat dipantulkan. Alatnya ada senter dan juga ada cermin datar. Cara kerjanya, cermin datar akan diberi cahaya dari senter. Hasilnya akan terlihat bahwa cahaya yang menyinari cermin akan dipantulkan kembali. Selanjutnya, cahaya bisa diuraikan. Alatnya ada senter, kemudian ada CD. Cara kerjanya, CD akan diberi cahaya dari senter.
Hasilnya akan terlihat bahwa cahaya yang menyinari sini akan terurai menjadi pelangi, seperti warna yang tampak di gambar itu. Kemudian selanjutnya adalah cahaya dapat merambat lurus. Alatnya ada senter dan juga kertas. Kita lihat cara kerjanya. Kertas yang telah dilubangi akan disinari cahaya. Hasilnya akan terlihat bahwa cahaya yang menyinari kertas akan merambat lurus melewati celah. Selain itu, cahaya juga dapat dibiaskan loh. Ketika seorang berdiri di tepi kolam, dia akan melihat bayangannya di kolam. Atau lidi yang dimasukkan ke dalam wadah berisi air, lidi tersebut akan terlihat patah. Itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulannya, kita lihat di sini. Cahaya mempunyai beberapa sifat sebagai gelombang, diantaranya dapat dipantulkan, refleksi, dapat dibiaskan, refraksi, dapat mengalami pelenturan, difraksi, dapat dijumlahkan, interferensi, dapat diuraikan, dispersi, dan dapat mengalami pengkutupan, polarisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan cermin datar untuk berkaca. Ketika kita sedang berkaca, apa yang terlihat pada cermin datar tersebut adalah bayangan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar memiliki sifat-sifat tertentu. Bacalah dengan seksama langkah-langkah untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar ini, atau bacalah pada lembar kerja. Sekarang kita akan melukis pembentukan bayangan sebuah benda titik yang berada di depan sebuah cermin datar. Sinar pertama datang dari benda O menuju ke cermin dan dipantulkan ke mata. Lalu sinar yang kedua juga datang dari benda O menuju ke cermin dan dipantulkan ke mata. Perpanjangan sinar pantul pertama dan kedua berpotongan di belakang cermin. Disinilah letak bayangan benda titik tersebut. Sekarang, perhatikanlah terjadinya pembentukan bayangan sebuah lilin berikut ini. Sinar-sinar yang berasal dari titik A pada lilin menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Dan sinar-sinar yang berasal dari titik B pada lilin juga menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Perpanjangan sinar pantul dari titik A dan B kemudian membentuk bayangan di titik A aksen dan B aksen pada lilin.
Bagaimanakah jika sebuah benda berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat? Apakah terbentuk dua bayangan? Perhatikanlah pembentukan bayangan sebuah lilin yang berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat ini. Ternyata bayangan yang terbentuk berjumlah 3 buah. Bagaimanakah terjadinya pembentukan 3 bayangan ini? Perhatikanlah animasi berikut. X dan Y adalah dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat. Titik A adalah sebuah benda. N adalah garis normal. Sinar pertama berasal dari benda A menuju ke cermin datar Y, lalu dipantulkan. Sinar kedua berasal dari benda A menuju ke cermin datar Y, lalu dipantulkan. Ingat, hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut membentuk bayangan di titik A1. Sinar pertama berasal dari benda A menuju ke cermin datar X lalu dipantulkan. Sinar kedua berasal dari benda A menuju ke cermin datar X lalu dipantulkan. Perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut membentuk bayangan di titik A2. Cermin datar X dan Y membentuk cermin-cermin bayangan. Akibat adanya cermin bayangan tersebut, bayangan A1 dan A2 membentuk bayangan lagi di titik A3. Cara matematis untuk mencari jumlah bayangan yang dibentuk dua cermin datar yang membentuk sudut alfa digunakan rumus berikut. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal dan menggunakan rumus tersebut. Bacalah dahulu soal ini dengan teliti. Dari soal diketahui bahwa sudut yang dibentuk atau alfa adalah 45 derajat dan yang kita cari adalah jumlah bayangan yaitu N. Gunakan rumus tadi untuk menyelesaikannya. Masukkan nilai alfa ke dalam rumus.
Dari hasil perhitungan, kita dapatkan nilai N Sekarang, coba kerjakan latihan soal ini. Perhatikanlah dengan seksama gambar bagian-bagian dari cermin cekung ini. Titik O adalah titik pusat bidang cermin cekung. Titik F, titik yang terletak antara titik O dan titik P ini adalah titik fokus cermin. Titik P adalah titik pusat kelengkungan cermin. Titik tersebut merupakan pusat dari bidang bola. Garis yang melintang melalui titik O dan titik P merupakan sumbu utama cermin. Titik R atau jarak dari titik P ke titik Q merupakan jari-jari bidang bola. Jarak dari titik O ke titik F adalah jarak fokus. Jarak dari titik O ke titik F sama dengan nilai setengah dari jari-jari bidang bola. Jadi, F atau jarak fokus sama dengan setengah R sehingga nilai R sama dengan 2 kali nilai F. Angka Romawi 1, 2, 3, dan 4 menyatakan ruang. Ruang antara titik O dan titik F adalah ruang 1. Ruang antara titik F dan titik P adalah ruang 2. Ruang antara titik P dan tak hingga adalah ruang 3. Ruang di belakang cermin adalah ruang 4. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, kedua, ketiga, kita telah mengenali ketiga jalannya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang, perhatikanlah cara melukis pembentukan bayangan berikut ini. Pertama, jika benda berada di ruang 1, di manakah ruang 1 itu? Ruang 1 terletak di antara titik O dan titik F. Pertama-tama, lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan kembali melalui titik fokus. Lalu, lukislah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali melalui titik itu juga. Kemudian, perpanjanglah sinar pantulan ke belakang cermin dengan garis putus-putus sehingga menghasilkan titik perpotongan. Dari titik perpotongan ini, terbentuklah bayangan.
Sifat dari bayangan yang terbentuk tersebut adalah tegak, maya atau semu, dan diperbesar. Sekarang kita akan mencoba melukis bayangan apabila benda berada pada titik P atau pusat kelengkungan cermin. Pertama-tama, lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan kembali melalui titik fokus. Setelah itu, lukislah sinar yang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terlihat bahwa pantulan sinar pertama dan kedua berpotongan di titik B aksen. Maka terbentuklah bayangan di titik B aksen tersebut. Sekarang, coba perhatikan hasil pembentukan bayangan tersebut dan bandingkan dengan benda aslinya. Apakah sama-sama tegak? Apakah bayangan lebih besar dari benda atau lebih kecilkah? Di belakang ataukah di depan cermin bayangan tersebut berada sehingga diketahui bahwa bayangan tersebut nyata atau maya? Sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, sekarang cobalah untuk melukis pembentukan bayangan bila benda berada di ruang 2. Dan cobalah lagi untuk melukis pembentukan bayangan apabila benda berada di ruang 3. Lukislah pada lembar kerja dan kalau sudah dilukis, sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Hubungan antara jarak benda, titik fokus, dan jarak bayangan adalah 1/L sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ada juga istilah dalam cermin cekung, yaitu perbesaran bayangan yang diberi simbol M. Perbesaran bayangan ini dirumuskan dengan M sama dengan harga mutlak S aksen per S, atau M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Karena kita telah mengetahui rumus-rumus pada cermin cekung, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Perhatikanlah contoh soal ini, bacalah dengan seksama dan teliti.
kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal ini. Pertama kali, kita akan melukis pembentukan bayangannya. Terlebih dahulu, gambarlah cermin cekung seperti ini terlihat di layar kaca. Lukislah benda tinggi 1 cm dan letakkan benda tersebut pada jarak 15 cm dari cermin. Lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama, lalu dipantulkan kembali melalui titik fokus. Lalu, lukislah sinar yang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari titik perpotongan ini terbentuklah bayangan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah terbalik, nyata, dan diperbesar. Dari pertanyaan kedua, kita diminta untuk mencari jarak bayangan. Masukkanlah nilai S dan nilai F. Pindahkan nilai 1/15 ke ruas kanan. Karena berpindah ruas, maka nilai 1/15 menjadi negatif 1/15. Untuk pengurangan 1/10 dan 1/15, samakan penyebutnya. Kita gunakan nilai 30 karena nilai 30 habis dibagi dengan 10 ataupun 15. Lakukan pembagian dengan kedua penyebut ini sehingga didapatkan 1/S aksen sama dengan 1/30. Maka S aksen bernilai 30 cm. Pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk mencari perbesaran bayangan. Kita gunakan rumus M sama dengan harga mutlak dari S aksen per S. Masukkan nilai S dan S aksennya. Lakukan pembagian S dan S aksen sehingga kita akan mendapatkan nilai perbesaran bayangannya adalah 2 kali dari benda aslinya. Untuk menentukan tinggi bayangan, kita gunakan rumus perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Masukkan nilai M yang didapat dari jawaban poin C dan masukkan nilai H. Nilai H aksen adalah perkalian antara M dan H. Sehingga dari hasil perkalian itu didapat nilai tinggi bayangan yaitu 2 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 2 cm. Kita telah selesai mengerjakan satu contoh soal. Sekarang cobalah mengerjakan soal latihan berikut ini. Pada gambar ini terlihat bagian-bagian dari cermin cembung. Titik O adalah titik pusat bidang cermin. Titik F
titik fokus cermin. Titik P adalah titik pusat kelengkungan cermin. Karena titik F dan titik P berada di belakang cermin, maka jarak fokus cermin bernilai negatif. Seperti halnya pada cermin cekung, untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung juga digunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Kedua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus dipantulkan sejajar. Ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Kita telah mengenali ketiga jalannya sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sekarang kita akan mencoba melukis pembentukan bayangan dengan menggunakan 2 sinar istimewa saja. Sekarang perhatikanlah cara melukis pembentukan bayangan dari sebuah benda yang berada di depan cermin cembung berikut ini. Pertama-tama, lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Lalu, lukislah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Dari titik perpotongan ini terbentuklah bayangan. Bandingkanlah bayangan tersebut dengan benda aslinya, apakah sama? Sifat dari bayangan yang terbentuk tersebut adalah tegak, maya atau semu, dan diperkecil. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.